Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulisi Syafa'a dari kelas Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membacakan resume jurnal yang berjudul Pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integritas akses permodalan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Usaha mikro kecil menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil menyebabkan UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. Berdasarkan survei BI per Januari 2015, diketahui bahwa modal sendiri sebanyak 82,7%, sedangkan dari sumber lainnya hanya 17,3%. Antara lain dari perbankan 13%. Dukungan pinjaman perbankan kepada UMKM per Juni 2015 adalah 19,8% dan pinjaman masih didominasi oleh usaha menengah, diikuti oleh usaha kecil. Bagian terkecil diterima oleh usaha mikro, padahal usaha ini dihuni oleh 84,5% UMKM. Terlebih di era digitalisasi saat ini, pelaku usaha seharusnya dapat lebih mengefisiensikan biaya promosi melalui promosi secara online. Kenyataannya, keadaan ini belum dapat termanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM, khususnya UMKM yang ada di desa sebagai kabupaten perdagangan. Kabupaten Cirebon memiliki berbagai jenis UMKM unggulan seperti UMKM batik, makanan olahan, rotan, perikanan, dan lain-lain. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah UMKM yang terbesar di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sebanyak 31.034 unit. Berdasarkan jenis industrinya, terlihat bahwa sebagian besar merupakan industri makanan, yaitu sebesar 18.161 unit. Kemudian perdagangan sebanyak 10.401 unit. Yang ketiga adalah industri jasa sebanyak 1.378 unit dan industri konveksi sebesar 856 unit. Sementara industri lainnya berada di bawah 100 unit, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon 2018. Salah satu daerah di Kabupaten Cirebon yang UMKM-nya sedang berkembang adalah Desa Sindangkasih. Banyak usaha UMKM yang tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha lain baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peningkatan jejaring bisnis dan akses permodalan untuk UMKM. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemasaran produk dan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Desa Sindangkasih, Kabupaten Cirebon. Yang kedua adalah metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahkan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA, Participator Learning and Action. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayo tahun 2000-an sampai tahun 2000-an. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif.
PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Lalu ada pembahasan. Berdasarkan hasil analisis pengembangan UMKM yang dilakukan oleh tim di Desa Sindangkasih menyatakan bahwa kegiatan UMKM di Desa Sindangkasih sebelumnya belum berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan oleh pelaku UMKM belum mengetahui apa itu kewirausahaan, prinsip dasar berwirausaha apa saja, dan kesulitan modal dalam membangun UMKM. Maka dari itu, tim melakukan evaluasi dan sosialisasi bertahap di Desa Sindangkasih dengan harapan dapat membantu memajukan UMKM di Desa Sindangkasih seperti memaparkan keuntungan apa saja yang akan didapat oleh pelaku UMKM jika bisnisnya dikenal melalui teknologi, melatih masyarakat Sindangkasih dalam mengemas produk yang baik dan benar, dan menjelaskan persiapan perencanaan usaha UMKM seperti menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan agar mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. UMKM berperan penting dalam meningkatkan perekonomian negara baik tingkat nasional maupun daerah. Bisnis yang fleksibel ini sudah memberikan peluang kepada semua kalangan masyarakat, dan untuk lebih meningkatkan penghasilan pelaku UMKM, maka perlu meningkatkan pengetahuan dalam berbisnis dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern. Untuk mengetahui pengetahuan tersebut, masyarakat Sindangkasih harus memiliki perencanaan bisnis yang baik terlebih dahulu untuk mengembangkan pemasaran produknya. Dan saran saya adalah peran APBN diikutsertakan dalam kegiatan mengembangkan UMKM ini agar pengalokasian anggaran dapat merata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.